Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Marham Aulia dengan NIM 232-23039. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar untuk mata kuliah metodologi penelitian, yang dimana saya akan mempresentasikan proposal tesis saya dengan judul Implementasi Teknik Machine Learning untuk Diagnosis Anemia Defisiensi Zat Besi. Dari data tahun 2019, terdapat 1,8 miliar orang yang menderita anemia di seluruh dunia dari total populasi 7,7 miliar orang yang terdapat di dunia ini. Dari berbagai faktor penyebab anemia, faktor penyebab yang berkontribusi paling besar adalah kekurangan zat besi atau anemia defisiensi zat besi, di mana kekurangan zat besi ini menyumbang 50% kasus anemia dari seluruh kasus anemia di dunia. Hal ini lebih merugikan lagi pada remaja putri yang berada pada usia produktif, di mana yang remaja-remaja putri ini memiliki gejala-gejala seperti terjadinya gangguan fungsi tubuh dari mulai pusing dan juga sebagainya. Hal ini juga memberikan efek yang lebih buruk lagi pada fase kehamilan, persalinan, bahkan nifas, di mana bayi yang lahir kemungkinan besar memiliki berat badan yang lebih rendah atau kurang, serta juga berpotensi stunting. Adapun saat ini, pengukur anemia yang banyak dilakukan oleh orang-orang adalah mengukur kadar hemoglobin atau Hb. Ada pula sekarang yang sudah melakukan tes darah lengkap sampai analisis DNA. Oleh karena itu, menimbang dari efek samping yang signifikan dari kasus anemia pada remaja ini, dibutuhkan suatu sistem diagnosis komprehensif yang dapat menentukan anemia tidak hanya dari hasil lab darah saja. Mengapa tidak hanya dari hasil lab darah saja? Karena penyebab anemia yang paling utama adalah pertama, kadar Hb yang rendah. Kadar hemoglobin yang rendah akan mempengaruhi kadar oksigen juga yang diangkut ke tubuh menjadi lebih sedikit, sehingga dia menyebabkan anemia. Lalu yang kedua, ada genetik, di mana orang yang memiliki riwayat keluarganya memiliki anemia, maka dia berpotensi juga menderita anemia. Serta yang ketiga adalah kekurangan nutrisi. Faktor yang ketiga ini yang juga banyak terjadi pada kasus remaja putri sekarang, di mana pola hidup yang kurang sehat menyebabkan asupan nutrisi yang tidak seimbang, ataupun juga pola hidup yang tidak sehat juga menyebabkan juga aktivitas fisik yang tidak seimbang dengan asupan makanannya. Oleh karena itu, menimbang dari 3 faktor tadi, saya melihat bahwa penentu anemia tidak bisa hanya dilakukan dari hasil lab darah saja, melainkan juga dari genetik serta status nutrisi atau status gizi dari pasiennya. Karena terdapat penelitian yang menyebutkan bahwa seorang remaja yang memiliki kadar Hb yang normal, lalu dia tidak memiliki genetik anemia, dia bisa terdeteksi anemia dikarenakan pola hidup yang tidak sehat. Hal ini menjadi juga concern bagi para peneliti bahwa faktor penentu anemia yang bisa dilakukan bukan hanya dari hasil lab darah saja. Oleh karena itu, konsep sistem yang saya ajukan adalah sistem penentu anemia yang terdapat machine learning untuk hasil lab dan NLP untuk hasil wawancaranya, dengan masukan hasil lab darah lengkap dari pasien serta hasil wawancara keluarga pasien. Lalu output yang dihasilkan adalah data pasien serta status pasiennya yang memiliki genetik anemia atau tidak. Desain sistem perangkat lunaknya yang pertama terdiri dari dataset. Datasetnya sendiri adalah sekumpulan data hasil tes darah lengkap di laboratorium yang telah dilakukan oleh pasien sebagai data latih ataupun data uji yang dipelajari oleh komputer, serta juga data hasil wawancara keluarga pasien.
Lalu yang kedua ada algoritma pengolahan hasil lab, di mana datasetnya berasal dari tes darah lengkap yang sebelumnya telah disebutkan, dan dilakukan teknik resampling untuk penanganan dataset yang tidak seimbang dan berbagai pengaturan sehingga didapatkan pola untuk menentukan anemia. Lalu juga yang ketiga ada algoritma NLP dengan dataset berasal dari hasil wawancara keluarga pasien yang mengandung informasi gizi pasien dan data riwayat keluarga pasien yang terkena anemia. Lalu ada aplikasi model pada smartphone, di mana model machine learning atau algoritma yang telah diimplementasikan akan dikonversikan ke dalam bentuk yang dapat dijalankan pada smartphone. Lalu yang kelima ada antarmuka pengguna, di mana antarmuka pengguna ini adalah interface perangkat lunak yang berkenaan langsung dengan pengguna untuk menerima masukan, yaitu data, hasil tes darah dan hasil wawancara, serta menampilkan keluarannya. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.